Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang ibu mau tanya, hari ini apa ada yang tidak hadir? Sebenarnya ada Ibu. Oke, masuk semua ya. Iya. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tahu. Tapi ini pelajaran IPA ya? Kayaknya sih belajar tentang obat. Ini kamu apa ya? Kamu apa ya? Jadi Diam dulu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Oke. Tujuannya yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda mati berdasarkan ciri-cirinya. Kalian tahu nggak apa itu makhluk hidup? Yang bisa makan. Iya, betul. Bisa bergerak. Punya nyawa. Makhluk itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk Bisa aku hidup. baca. Boleh. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Misalnya itu manusia bergerak menggunakan kaki untuk berjalan, melompat dan juga berlari. Contohnya yaitu pada guru yang bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Lalu yang kedua yaitu bernafas. Misalnya manusia bernafas menggunakan paru-paru, serangga bernafas menggunakan trachea, ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Ya, betul. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu ada bergerak. Misalnya manusia bergerak menggunakan kaki untuk berjalan, lompat, dan juga berlari. Lalu contoh yang kedua itu pada burung bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu bernafas. Misalnya manusia bernafas menggunakan paru-paru, serangga bernafas menggunakan trachea, ikan bernafas dengan menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata. Stomata itu apa? Itu bagian daun. Iya, stomata itu bagian ada di dalamnya daun. Ada yang mau baca nggak? Bisa. Yang ketiga tuh tumbuh mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga akhirnya menjadi besar. Misalnya manusia ketika masih bayi akan mengalami pertumbuhan hingga menjadi besar sampai akhirnya menjadi kakek atau nenek. Contoh yang kedua yaitu pada ayam. Ketika bertelur, ayam akan mengalami pertumbuhan sampai akhirnya menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam akan berubah menjadi ayam dewasa. Yang keempat adalah berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Misalnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, kucing berkembang biak dengan melahirkan, dan kacang-kacangan berkembang biak dengan cara biji. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga itu tumbuh. Jadi setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga akhirnya menjadi besar. Misalnya manusia ketika masih bayi akan mengalami pertumbuhan hingga menjadi besar sampai akhirnya menjadi kakek atau nenek. Contoh yang kedua itu pada ayam. Ketika bertelur, ayam akan mengalami pertumbuhan sampai akhirnya menjadi anak ayam. Kemudian ayam akan berubah menjadi ayam biasa. Lalu yang ciri-ciri yang keempat itu berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Misalnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, dan kacang-kacangan berkembang biak dengan cara biji.
kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, maka spontan manusia akan menutup matanya karena terlalu silau. Dan juga pada daun putri mambo akan mengaktifkan badannya ketika disentuh. Jadi ciri-ciri yang kelima itu memerlukan makanan dan minuman. Jadi setiap makhluk hidup pasti akan memerlukan makanan dan minuman. Karena jika makhluk hidup tidak makan dan minum, maka makhluk hidup akan mati dan tidak dapat bertahan hidup. Misalnya manusia pasti memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kalau misalnya nggak makan atau minum, Iya. Dehidrasi kalau nggak minum. ya betul. Kalau minumnya sedikit gimana? Selanjutnya yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, maka manusia akan spontan menutup matanya karena rasa silau. Dan juga pada tubuh dan putri malu akan menentukan berat badannya ketika disentuh. Itu temannya itu. Ini temennya Ida. Yang mana temennya Ida? Ida itu Ada yang tahu ini apa? Uji. Bisa. Betul. Sampai gitu. Itu manusia. Apa? Manusia. Betul. Ini Itu Reca. ini tumbuhan Dia ya. bunga matahari, matahari. Apa seninya? Ada Apa sih? Benda mati atau benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makan dan minuman, tidak dapat tumbuh dan berkembang, dan tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Kayak kita. Jadi benda mati atau benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makan dan minum, tidak dapat tumbuh dan berkembang, dan tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Ibu, reproduksi itu apa? Itu menghasilkan keturunan. Oh ya, Tahu nih, contohnya ayam. Ya, ya betul. Terus makanya terakhir kan, kamu nggak pernah lihat kucing melahirkan kan?
Iya, mau tidur. Aku juga mau lagi. Aku juga Sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian masih ingat nggak apa yang tadi kita pelajari? bernapas, Bergerak, Makan, berkembang biak. ya. Jadi tadi kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak, dapat bernafas, membutuhkan makanan dan minum, berkata bersambung dan lain-lain. Oke, cukup sekian. Ibu rasa kalian sudah paham. Karena pembelajaran telah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk Mbak Ida bisa menyampaikan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini dan pulang, baik kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.